Haleluya. Tadi udah dikatakan sekali Yesus tetap Yesus. Harapanku tidak akan hilang. Hari-hari ini banyak orang kehilangan harapan. Ya. Harapan itu seperti jangkar kata Ibrani. Ya, seperti sauh yang kuat bagi jiwa kita. Kapal itu kalau nggak ada jangkar, kapalnya bisa apa? Hilang. Tahu-tahu, loh, mana kapalnya? Ya, kapal kalau nggak ada jangkar, dia bisa nabrak dermaga, nabrak kapal-kapal yang lain, kapalnya pecah. Ya, dikatakan sauh yang kuat bagi jiwa. Orang kalau hilang harapan pasti hubungannya sakit jiwa, rumah sakit, ya, mental ini udah penuh. Dulu sempat sampai menolak pasien, tidak ada kamar, ya. Saya doakan semua di sini tidak ada yang hilang harapan. Semua tetap punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan janji memelihara tubuh, jiwa, roh kita. Tubuhnya nggak ada yang sakit, jiwanya nggak ada yang gila, nggak ada yang sakit jiwa, dan rohnya tidak ada yang murtad. Semua dipelihara sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah memberi PHP, harapan palsu. Tapi harapan di dalam Tuhan itu pasti dan tidak pernah dia mengecewakan kita. Ya, untuk mendapatkan pengharapan di dalam Yesus itu dimulai dari lahir baru. Ya, 1 Petrus mengatakan, ya, kita dilahirkan kembali oleh kebangkitannya kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi mulainya harus dibaptis memang. Ya, anak Tuhan ini lahir 2 kali. 1 dari ibu, 2 dilahirkan kembali dari air dan roh. Tapi matinya hanya 1 kali. Ya, yang tidak percaya Yesus lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Semua bilang lahir 2 kali, mati 1 kali. Amin. Yang di luar Tuhan lahir 1 kali saja, matinya 2 kali dia. Enak mana? Lahir 2 kali, mati sekali, atau lahir sekali, mati 2 kali? Loh, enak yang mana? Ya lahir 2 kali. Nikodemus sempat bingung deh. Aku wis tuwek ngene carane yo apa ki mlebu maneh iki? Gak cukup masuk di kandungan ibu saya. Sampai Tuhan bilang, kamu ini kan guru, masa gak ngerti? Karena memang ini perkara rohani, hanya dimengerti oleh orang-orang rohani, tidak dimengerti oleh orang-orang yang pikirannya daging. Masuk kandungan ibu yuk gak sedeng, pikirannya daging. Tapi kita ini manusia rohani, semua bisa ngerti. Saya dilahirkan kembali. Amin. Banyak orang tidak punya harapan, lahir tanpa harapan, seperti itu ya. Saya pernah lihat orang nurunkan kotak-kotak isi ayam, ratusan, tarik, mereka petok, plung 1, petok, plung 2. Saya bilang sama istri saya, lihat ini lahir tanpa harapan, dilahirkan hanya untuk dipotong, disembelih, dilahirkan hanya untuk mati. Tapi bersyukur kita dilahirkan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Amin. Coba baca 1 Petrus 1 ayat 3. Saya ada dasar ayatnya soalnya. Jangan wah ini ngarang-ngarang nih, masa harus dibaptis, dilahirkan, punya harapan. Loh, ini ayatnya. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Surat Petrus ditujukan kepada orang-orang perantauan yang tersebar di 5 kota: Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia. Saya dulu studinya 1 Petrus ini di Gereja Baptis Cimerto. Saya khusus belajar 1 Petrus. Gurunya namanya Dr. Charles Cole, orang Inggris, udah pulang. Kemarin saya sempat cari, saya mau terima kasih, kan dia bekas guru saya juga, tapi udah nggak ada. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3 kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, siapa? Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan
kita kembali, lahir baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang ulangi, kepada hidup yang penuh harapan. Mulainya hidup berpengharapan dimulai dari sini, lahir baru. Yang kedua, dilanjutkan dengan yang namanya dengar-dengaran. Ya, digambarkan seperti orang membangun rumah, Matius 7, di atas batu. Ya, yang satu membangun rumah di atas pasir. Siapa yang di atas batu? Orang yang mendengar dan melakukan. Itu namanya dengaran. Ya, yang di pasir membangun rumah di atas pasir kelihatannya juga jadi, kelihatannya juga bagus, tapi dia hanya mendengar, tidak melakukan. Tiba-tiba datang ujiannya 3, hujan, banjir, angin. Bilang hujan, banjir, ujiannya sama. Hujan untuk menguji atap, gentengnya udah bener gak nih, cor-corannya apa, dikasih aluminium atau apa, internetnya jangan sampai basah ngeplek. Ya, banjir untuk menguji fondasi. Nah, kalau nggak bener banjir habis. Angin untuk menguji tembok, bener nggak ini? Ya, campuran semennya, pasirnya. 3 ujian. Dikatakan yang hanya di atas pasir, waktu datang hujan, banjir, angin, rumahnya apa? Roboh, dan dikatakan sangat hebatlah kerusakannya. Artinya tidak ada harapan untuk diperbaiki. Sangat hebat kerusakannya. Wis, nggak ada harapan, hopeless. Daripada memperbaiki ini, lebih baik beli baru. Seperti orang punya handphone ya, waduh, bawa, aduh ini LED-nya udah pecah ini. Berapa? 1.500.000. Loh, ini beli baru 1.700.000. Enaknya diperbaiki LED-nya atau beli baru? Ya, tuku baru. Jadi gak ada harapan nih guys. Buang sampah udah. Ya kan? Saudaraku, sebab itu harus jadi Kristen yang dengaran. Mendengar itu nilainya 10. Melakukan nilainya 10. 10 kali 10 berapa? 100. Berkat 100 kali ganda. Halo, amin. Kalau saudara mau dengar-dengaran. Kalau nggak mau hanya mendengar 10, tidak melakukan 0. 10 kali 0 berapa? 0. 100 kali 0 sama dengan 0. 1 juta kali 0 0 berarti gak ada harapan dan 0. Ya, jadi orang Kristen harus mendengar firman dan melakukan. Kalau kita nggak mau dengar-dengaran, ya hidup kita nggak punya harapan. Seperti ya, rumah di atas pasir, hujan, banjir, angin datang, ambruk, sangat hebatlah apa? Kerusakannya, nggak ada harapan. Yang ketiga, terakhir, harapan itu puncaknya ya kesempurnaan adalah tidak bersungut-sungut, tidak ngomel. Ya, dalam kitab Bilangan ada peristiwa orang Israel ngomel, bersungut-sungut gara-gara mereka kepingin jadi pemimpin. Mereka bilang, kok bisa yang mimpin Harun terus, kok enak? Harun itu suku Lewi. Ya, kami kan 12 suku, kami ingin giliran. Kok enak Harun gak kerja dapat perpuluhan? Kami kapan kayak gitu? Ya udah, Musa bilang, bawa tongkatmu 12, mewakili satu suku. Harun tongkatnya diserahkan, mewakili suku Lewi. Besok ya, malam itu ditaruh di depan tabut di hadapan Tuhan. Besok pagi tongkat Harun bertunas. Tongkat ini udah mati, gak ada akarnya, sudah gak ada harapan. Ya udah mati kok. Kalau pohon bertunas biasa masih ada akarnya. Ini udah gak ada, udah dipotong. Ya, tapi tongkat ini bisa bertunas, berbuah.
bunga berbuah. Wah, ada harapan. Ya, jadi untuk menggantikan supaya nggak ngomel, Tuhan buat tongkat Harun bertunas supaya ada harapan. Jangan ngomel. Orang kalau suka ngomel, hidupnya nggak punya pengharapan. Ada yang nyenggol, rungokno. Saya lihat itu ada itu. Ngomel terus kan, ngomel terus, nggak ada harapan hidup ini. Saya yakin orang yang punya harapan, apapun terjadi, nggak bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Katakan, bersyukur. Kau Bapakku yang Bilangan 17 ayat 5 harus dibaca ini supaya saudara tahu ya. Bilangan 17 ayat yang kelima. Ayo sama-sama. Ya, 2, 3. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan apa? Jangan ngomel, supaya reda dibikin tongkatnya Harun bertunas. Yang diucapkan mereka sehingga kepada kamu sehingga tidak usah. Jadi Tuhan nggak mau lo denger omelan-omelan. Tuhan bilang, harus berhenti nih ngomel. Stop ngomel. Katakan amin. Ngomel itu kayak saudara nyetir mobil ngincak rem, itu ngomel. Kalau bersyukur itu ngincak gas. Yo, 2 pedal, real man. 2 pedal ya. Nah, 1 gas, 1 rem. Kalau mau cepat selesai, ngincak gas atau rem. Kalau mau cepat sampai, ngincak gas atau rem. Gas dong. Saudara lek ngomel ya, penyakitnya gak waras-waras. Saudara kalau ngomel, masalah saudara gak beres-beres. Kalau bersyukur, tancap gas, cepat selesai. Masalahnya, sakitnya cepat sembuh. Amin. Ayo, mandek ngomel. Katakan amin. Saudara-saudara, ya, ayo kita berhenti. Karena kalau bersungut-sungut, dikatakan orang-orang Israel mestinya bisa ke tanah perjanjian, keluar dari Mesir itu cuma 40 hari. Tapi harus puter-puter 40 tahun. 1 hari ngomel hukumannya 1 tahun. Pak iki lho sebelah aku iki ngomel sak minggu Pak 7 dino, dihukum 7 tahun kon. 1 hari ngomel hukumannya setahun. Dan dikatakan bangkaimu akan berhamparan di padang gurun. Kamu mati semua, berhamparan bangkai. Tuhan sampai pakai kata bangkai. Bangkai ini istilahnya untuk siapa? Halo, bangkai ini untuk siapa? Ya, kalau manusia nggak mungkin kan pakai bangkai. Masa saya khotbah di Adiasa, saudara? Hari ini kita lihat bangkai di dalam peti ini. Oh, aku sedih sawat ambil anaknya. Pastor, sing bener loh. Ki mamaku li kok bangkai yo apa sih? Ya nggak mungkin kan? Kalau untuk manusia kita pakai apa? Jenazah atau mayat. Oke, jenazah lebih halus. Ya, untuk laki almarhum, untuk perempuan almarhumah, untuk banci aluminium. Bangkaimu berhamparan ini loh. Ada di Bilangan 14. Coba Bilangan 14. Diulang terus. Kamu ngomel ada bangkai. Kamu ngomel jadi bangkai. Waduh, manusia ini kok hobinya ngomel. Di sini nggak ada. Tempat lain banyak. Tapi nggak tahu yang tempat lain hari ini kepingin ke sini. Saya nggak tahu ya. Bilangan 14 ayat yang ke-29. 23. Di padang gurun ini apa? Bangkai-bangkaimu akan lagi ayat 32. Lompat ayat 32. 23. Tetapi mengenai kamu
bangkai-bangkaimu. Tuhan pakai bangkai loh. Lihat ayat 33. Ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai, waduh, bangkai ini untuk siapa? Binatang. Ketika kita bersungut-sungut, derajat kita turun, jadi hewan kita ini. Ya, hewan kan bangkai, nggak mungkin. Aku lihat ada jenazah tikus di jalan. Nggak mungkin kita ngomong jenazah tikus. Ya, bangkai tikus, saudara. Jadi ingat ya, kalau mau ngomel bilang gini, aku lek ngomel aku jadi kewan nih, duduk menungso, jadi hewan, bukan manu. Ayo anak Tuhan jangan ngomel. Kita nih suka ngomel ya, panas ngomel, dingin, besok panas. Gereja ki gak bondo yo, AC nih gak diservis iki. Dikademen tuh, di ademe. Opo gak dipateni loh. Iki apa sih? Dikei adem salah, dikei ya khotbah pendeta panjang salah, khotbah pendeta pendek. Zaman suci dasi ini dawa salah. Dasi Jawa kok arek enom ae. Kok dasi ini zaman suci pendek segini. Langsung Pak Kitmu lihat dasinya. Dasinya segini salah. Iki dasi tata dane iler. Loh, sampean iki. Dasi rewel, ini rewel, jangan rewel. Hari ini wis bersyukur aja. Kasih banyak bersyukur, nggak dikasih pun. Kalau punya uang banyak dikasih berkat ya. Sedikit banyak bersyukur. Katakan amin. Diberi sedikit apa bersyukur. Diberi banyak bersyukur terus. Diberi banyak bagi-bagi. Loh, halo amin. Saya ulangi, diberi sedikit bersyukur, diberi banyak bagi-bagi. Nggak diberi bersyukur lagi, nggak diberi. Nggak diberi, nggak mungkin. Kita semua pasti diberi, amin. Diberkati. Percaya aja, Tuhan janjinya ya dan amin. Digenapi untuk kita semua. Jadi tadi lagu pengharapan ini bagus. Jangan sampai hilang takkan hilang pengharapanku. Jadi 3 ya, saya ulangi. 1, lahir baru. Yang belum dibaptis cepat. Yang kedua, dengar. Kalau enggak nanti seperti rumah di atas pasir. Sangat hebat kerusakannya, tidak ada harapan diperbaiki. Ketiga, bersungut, jangan bersungut, berhenti ngomel, tidak bersungut-sungut, apapun gak ngomel, suruh apapun, dikei tugas ngomel, aku dikei tugas terus, cek akhirnya cek sorone aku iki, gak dikei tugas juga ngomel. Pak Sam saiki berubah loh, telon aku gak dikei tugas, Pak Sam gak seneng be aku, waduh, menungso. Untung itu aku sing Tuhan Allah, saudara. Kemas kadang-kadang. Ini orang nih apa ya sih? Ya, tapi bersyukur Tuhan itu setia, panjang sabar. Kita masih dituntun terus, diberi kesempatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Tadi pagi saya sampaikan Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak itu mendirikan apa? Rumah. Saya kaget ya. Bapak Pendeta Insinyur Wiryo Hadi tadi dari Jakarta. Khotbahnya tentang power of wisdom, hikmat, bijak. Waduh, kalau rohnya sama, ya itu khotbahnya bisa. Tadi Frankie Kuncoro juga ngomong itu. Jadi kalau spiritnya sama, walaupun nggak janjian, saya nggak kenal sama Pak Wiryo Hadi kok. Ini semua dari PM, Pakuan Mall, Pastor Michael. Minggu depan ada Johan Lomendo. Saya juga nggak tahu nomornya. Ada Pak minta nomornya Johan. Saya nggak ngundang saya ini dari PM aja. Ikut PM ngundang, kita ngundang gitu ya. Ya, jadi nggak janjian tapi bisa sama karena rohnya sama, Holy Spiritnya sama. Katakan amin. Ya, mendirikan rumah itu penting ya. Pesan papa saya gini, kamu gak boleh jual rumah.
Ya, orang yo gak punya mobil nggak apa-apa, sing penting punya rumah. Bener itu. Kontrak setahun 2 tahun tuh lama atau sebentar? Kita di sini 3 tahun kontraknya 7M. Ini udah hampir habis. Ini udah hampir 2 tahun maksudnya. Agustus 17 2 tahun. Tahun depan udah 3 tahun selesai. Kita berdoa supaya Tuhan beri kita kesempatan bisa sewa 10 tahun lagi di depan, ya kan? Nah, 10 tahun berarti ya 7M kali 3 21M plus 21M loh 10 tahun. Temenan nih. Orang pikirnya guyon saya. Sungguhan sudah tanya kalau nggak percaya kepada TP, bener nggak ini Pak Pendeta punya omongan? Ya, saudaraku. Tapi kita doa aja. Mungkin Tuhan akan tuntun kita kemana kita nurut. Mungkin dikasih tempat lebih besar lagi. Ini 1.300 normal. Kalau penuh sampai 1.500, 600. Saya ingin satu kali kalau waktunya Tuhan sekali ibadah 3.000 kursi. Amin. 3.000, 4.000. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kok nggak ada amin? Percaya itu? Ya sekarang memang 1.200 kali 6 kali ibadah, 6 session, 10, 12, 2, 3, 5, 7. Ini kan session terakhir. Ya, kita waktu itu cepat. Jadi papa saya bilang rumah nggak boleh dijual. Ya, orang nggak punya mobil nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Naik angkot di luar negeri itu orang naik sepeda kok. Nah, pakai jas dasi naik sepeda. Ya. Cuma di sini aja jaim, malu naik sepeda, ya. Naik MRT di Hong Kong naik MTR, ya. Naik tram, naik apa? Bus, angkutan umum, public apa namanya? Transportation. Wah, yang penting rumah ini, ya. Saya doakan yang belum punya rumah tahun ini Tuhan beri saudara rumah sendiri. Jangan nunut-nunut, jangan numpang di perumahan mertua indah. Tuhan akan buka jalan buat saudara. Rumah di sorga Tuhan siapkan, apalagi rumah di dunia. Pasti dia siapkan buat kita. Amin. Ya, ada yang bilang Pak, rumah saya RSS, nggak apa-apa. Ya, rumah sangat sederhana. S-nya sampai 7 Pak, lucu ake. Rumah sangat sederhana sampai selonjor saja susah sekali. Lu 8 S-nya. Ya, sampai selonjor aja susah sekali. Gak popo, sing penting punya. Saya pernah besok ya satu keluarga ini. Rumahnya tuh nggak ada pintunya. Saya kaget. Jadi malam ya nggak ada pintu. Dia bilang iya Pak, saya nggak mampu beli pintu. Yang penting ini nggak ngontrak Pak, rumah saya sendiri. Jamin. Pulang saya pesankan pintu sudah. Tolong pasang noh. Saya masuk rumah jemaat nggak punya kulkas. Saya telepon toko elektronik, tolong kasih kulkas. Ada yang nggak punya mebel, sofa, nggak punya tempat tidur saya kirim. Saya bilang Pak besok kapan ke rumah saya Pak? Kalau Tuhan kehendaki saya mampir ke rumah saudara. Amin. Mendirikan rumah ini nggak gampang. Gampang mana? Mendirikan atau merobohkan, menghancurkan? Gampang bangun atau menghancurkan? Bangun susah. Saya punya tetangga sebelah itu, saya diberitahu security. Pak Gunawan tahu, sebelah ini sudah 7 tahun bangunnya. Hah? Saya baru pindah soalnya. Hah? 7 tahun? Iya. Bangun 7 tahun gak selesai-selesai. Kalau menghancurkan butuh waktu berapa lama? Oh betul Pak, sehari hancur. Ya, saya jadi pendeta ini gak gampang. Saya bangun mulai pelan-pelan, terus mulai muda sampai sekarang sudah STW. Tapi untuk menghancurkan semuanya semalam aja saya hancur. Gak usah butuh waktu lama, semalam aja saya rusak udah. Ya, sebab itu ayo kita perhatikan, mendirikan apa? Rumah dengan hikmat. Jadi kita perlu minta hikmat. Tadi power of wisdom. Ya. Hikmatmu tiada terselami. Nyanyi. Kasihmu dalam tak terduga. Tadi Frankie Koncoro nyanyi ini loh. Betul ya? Kau sungguh indah tiada
antaranya. Mulia, mulia dan berkuasa. Minta hikmat. Hikmat dari siapa? Dari Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus, Holy Spirit. Ini baru Pentakosta ya, pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 dicatat tentang orang-orang yang melayani meja. Artinya melayani janda-janda. Kalau kita disebut BMT, pembagian sembako, beri makan Tuhan. Ya. Itu pun syaratnya harus penuh Roh Kudus dan hikmat. Jadi hikmatnya dari Roh Kudus. Bayangkan, pelayanan meja aja harus penuh Roh Kudus. Apalagi pelayanan mimbar ini, hamba-hamba Tuhan ini. Kadang-kadang kita nekat melayani padahal belum penuh Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Halo, amin. Yang melayani bagi-bagi ya. Kalau janda-janda yang dibagi apa? Yang miskin-miskin ya, sembako itu ada berapa? 9 bahan pokok. Sembako namanya 9. Apa saja? Ayo, beras, apa lagi? Gula, minyak, apa lagi? Loh, 9 3 aja udah selesai. Bingung orang. Tahu? Abon, dendeng, telur asin, ya. Ngurusi itu aja harus penuh Roh Kudus. Coba baca Kisah Rasul 6. Ini nggak boleh dilupakan ini ya. Di gereja harus pelayanan diakonia ini jalan. Ya, ada marturia, diakonia. Lalu apa? Kemarin doa malam saya sudah tunjukkan. Ya. Doa dana daya. Kisah Rasul 6 ayat 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jemaat makin bertambah, timbullah apa? Sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk, jadi ini pelayanan meja, pembagian janda-janda, beras, gula dan sebagainya. Ya. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Untuk melayani sembako itu aja harus penuh roh dan hikmat. Berarti hikmatnya dari Roh Kudus. Katakan amin. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Coba lompat ayat 5. Usul itu, ayat 5 sama-sama. Usul itu diterima baik oleh, lalu mereka memilih 1, Stefanus, seorang yang penuh iman, dan lalu siapa lagi? Filipus, lalu Prokorus, lalu Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari, ini boleh dipakai untuk nama baptis. Ya, saya harap nanti ada setelah khotbah ini. Siapa namanya Pak? Prokorus. Nama baptisnya siapa? Prokorus. Loh, jangan nama baptisnya kalau nggak Andreas, Yohanes. Kalau nggak Yohanes, Daniel, Samuel. Nama pasaran. Mbok sekali-kali namanya siapa? Timon. Siapa nih Timon? Nah, Timon. Loh, ini ada di sini. Parmenas. Ini kok gak dipakai ya ini nama baptis ini ya. Kau nak lagi nang gereja, Bapak, saya undang Bapak Parmenas maju ke depan. Gak ada. Atau Bapak Nikolaus. Oh ya, mungkin Nikolaus masih ada ya. Tapi yang ini bagus-bagus kok gak ada. Ya. Hikmatnya dari Roh Kudus. Minta Roh Kudus beri aku hikmat. Mau? Katakan amin. Ya, beda dengan hikmat manusia, beda dengan hikmat dunia ini. Oh, sangat berbeda. Saya tutup ya. Saya tunjukkan perbedaannya begini. Ingat Raja Salomo. Salomo itu sejak muda memang dia anak yang penuh hikmat. Dan itu diakui oleh papanya. Manusianya memang pinter, Salomo ini.
Ada ya orang-orang yang memang cerdas, gak sekolah, tapi ngalahin yang insinyur, yang profesor mungkin, kalahin sama dia. Saya punya temen ya, orang Medan, Cina Medan. Wah, dia lihat aja orang bikin jagung berondong waktu itu, mesinnya. Dia pulang dia bikin mesin, persis. Wow, so oke. Dia ke Singapura, lihat apa? Orang itu Torik Q yang sate itu, jalan pakai mesin, celup, keluarkan lagi. Dia lihat aja, pulang dia bikin. Wah, so oke saudara. Oh my duwe wake. Karena memang saya bilang pernah sekolah teknik kok? Enggak, aku gak pernah sekolahan pak. Wah tapi memang alami. Namanya itu otodidak. Teman saya pintar main gitar, padahal nggak pernah les, nggak pernah belajar. Otodidak. Wah, aku kaget. Ini belajar di Yamaha ya? Grade berapa? Enggak. Saya nggak pernah belajar. Lu kok pintar? Iya nggak tahu kan. Coba nyoba isa. Wah, enak lah kayak gini. Ya, memang orangnya lihai. Lihat, dengan hikmatnya manusia, pedang Salomo itu sempat melakukan pembunuhan berkali-kali. Pedang Salomo ini membunuh Yoab dengan hikmat manusia. Membunuh siapa lagi? Saya tulis. Ada di LCD. Membunuh siapa lagi? Yoab. Loh kok gak diikuti? Ya. Oh di sini. Ini sama ini bisa lain ya. Saya juga baru kaget ini. Baru tahu. Dengan hikmat manusia, pedang Salomo membunuh siapa? Yoab, Shimei. Pinter ini. Nah Daud ini lo mau mati pesan-pesan. Nah kamu hati-hati sama Yoab. Kenapa pak? Dia bunuh kokomu kan, Absalom. Wah, karena ini pinter nih bang. Awas kon mateni kokoku, tak pateni kon. Orang lihai. Ya. Dah, saya pikir Daud juga keliru ya. Mau mati kok pesennya kayak gitu. Papamu pernah disawati watu sama Shimei waktu papamu lari dari istana. Ini orang kurang ajar ya. Selesaikan dia. Oh temenan diselesaikan. Shimei dipanggil. Hei, kamu pernah salah sama papaku kan? Kamu gak boleh keluar dari kota ini. Jadi tahanan kota. Oh gak enak loh saudara. Saudara kalau jadi tahanan kota, semoga enggak ya. Halo, amin. Apa diem? Kepingin? Nggak enak. Nggak boleh keluar dari Surabaya. Waduh, stres saudara. Yang dilihat kalau nggak kebun binatang, jembatan Suramadu, muter aja. Kepingin Sidoarjo nggak boleh. Kepingin ke Mojokerto nggak iso. Wah, stres saudara. Begitu si Mei keluar, panggil penggal kepalanya, ngelundung, hilang. Gila ini. Dengan hikmat manusia, pedangnya membunuh, menghilangkan nyawa banyak orang. Tapi berbeda ketika Salomo diberi hikmat oleh Tuhan. Dia sempat Tuhan tanya, kamu minta apa nak? Saya minta hikmat Tuhan. Ya, dengan hikmat dari Tuhan, Raja Salomo pedangnya justru menyelamatkan nyawa bayi dari seorang ibu palsu. Masih ingat ya? Dua orang ibu rebutan apa? Bayi kan? Wah, satu bilang ini anakku, satu bilang gak iso, ini anakku. Yang satu soalnya anaknya ketindihan badannya itu di rumah sakit, mungkin sama-sama sedang dia gak sengaja anaknya mati, penyet, tukerkan. Wah, yang punya anak yang asli, loh, ini kok mati? Bukan punya aku ini. Ibu kan punya insting. Anakku yang mana dia tahu. Ya, saudara-saudaraku. Lalu ribut dari dua orang ibu ya. Kalau bertengkar itu heboh, menggegerkan satu negara. Bener, RT gak iso, RW gak bisa, lurah gak iso, camat gak bisa, wali kota. Kalau di sini siapa? Wali kota Pak Eri Cahyadi. Dulu waktu masih mencalonkan sempat kita doakan di Hotel Royal. Ada fotonya sama Pastor Timothy. Belum jadi Pak Wali. Gak bisa. Ya, lalu Bu Khofifah, gubernur gak bisa. Naik lagi.
Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, nggak bisa sampai ke Pak Jokowi. Kalau sekarang Pak Jokowi, dulu Raja Salomo, wah di depan raja wis eker-eker, kaiso iki anakku. Oke, Salomo bilang sini, anaknya bawa sini, ambilkan pedang. Wah, iki sing mateni Yoab iki. Ini yang menggal kepalanya Simei ini. Ambilkan. Kita belah anak ini jadi dua. Ibu yang ini dapat tangan kiri, kaki kiri, mata kiri, kuping kiri. Yang ibu ini dapat kaki kanan, ya, tangan kanan, kuping kanan, mata kanan. Selesai. Kita belah. Ibu yang sejati teriak, "Jangan Tuhan, jangan. Gak usah. Udah, saya rela, saya ikhlas. Kasihkan ibu itu, kasihkan." Tapi ibu yang palsu bilang apa? "Wah, ini ide cemerlang Tuhan. Betul ini. Ayo potong saja." Kayak motong bebek angsal di kuali. Lagu itu, potong bebek angsal di kuali. Potong aja Tuhan. Saya mau dapat separuh nggak apa-apa. Oh, Salomo tahu palsu ini. Ya, ini yang asli. Coba lihat. Dengan hikmat Tuhan, pedangnya justru menyelamatkan. Dengan hikmat manusia, pedangnya bawa korban. Mateni kono, mateni kini, nyikat sana, nyikat sini. Itu hikmat manusia. Saya berdoa malam ini hikmat Tuhan menyertai kita. Pemain musik, singer naik semua. Jangan hikmat dari Anda akan menghabisi orang banyak nanti. Saking pintere, bahaya. Orang pinter tuh bahaya. Kalau nggak diberi hikmat Tuhan, ya, dia akan menciptakan sesuatu memusnahkan banyak orang. Ngeri. Ya, orang bilang, wong iki sadis. Itu orang pinter-pinter kadang. Ya. Tapi malam ini Roh Kudus memberi kita hikmat. Coba baca sebagai ayat penutup Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 kita baca sebagai ayat-ayat terakhir. Yakobus pasal 3. Ayo baca ayat yang ke 14. 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. 15. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu, kita mesti bisa bedakan. Ini hikmat Tuhan, hikmatnya setan, hikmat saya sebagai manusia. Beda-beda hikmat itu. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Satu ayat lagi 17. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama satu, ya, murni. Selanjutnya pendamai, 2, peramah, 3, penurut, 4, penuh belas kasihan, 5, dan buah-buah yang baik itu termasuk semua, itu nggak dihitung. Terus tidak, 6, dan tidak ada berapa? 7. Ini 7 tiang hikmat. Ya, 7 apa? Tiang hikmat. Coba lihat Amsal 9. Nulis ini. Di Amsal ada 7 tiang hikmat. Amsal 9 ayat 1. Ya, sudah kita baca Amsal 9 ayat 1, 2, 3. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan 7 tiangnya. 7 tiang hikmat. Apa saja? Ayo diulang lagi tadi. Coba ditunjukkan lagi tadi 7 ya. Jangan salah loh ya. 7 sama-sama. Hikmat dari atas, 1 murni, tiang pertama. 2 damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. 6 tidak
memihak, tidak munafik. Kita harus punya ini 7 ini. Kalau enggak kita jadi sadis nanti. Jadi kayak Salomo, pedangnya ini terus makan korban.